أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله دار الدنيا جعلها الله دار عمل. Dunia Allah Azza wa Jalla menjadikannya sebagai negeri tempat berkarya, tempat berbekalnya hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala menuju akhiratnya. Jikalau itu bekal yang baik, maka tentu akan memperoleh kebaikan, dan begitu sebaliknya. Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan bahwa dunia ini merupakan ladang bercocok, ladang untuk berbekal menuju sebuah kehidupan yang pasti, berbekal untuk kehidupan yang abadi dan kekal, hakiki di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kehidupan yang abadi itulah dia akan bisa menikmati apa yang telah dia kerjakan di dunia ini. Dia akan bisa memetik hasil bercocoknya dia. Dia akan bisa bersenang-senang dengan apa yang telah diperbuatnya, dan bergembira dengan itu semua. Gambaran bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau saja dalam perjalanan dan safar di dunia ini seorang dituntut untuk berbekal yang akan bisa menjadi penyambung perjalanannya, menutupi segala hajat dalam perjalanan itu, dan juga sebagai bekal untuk menyampaikan dia menuju tujuannya. Demikian halnya terkait dengan perjalanan menuju negeri keabadian.
Al-Awfi rahimahullah meriwayatkan dari sahabat Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kana an-nasu yakhrujuna min ahlihim laysat ma'ahum azwidah. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ada beberapa orang keluar dari keluarganya melakukan safar, namun tidak menyertai mereka azwidah, yaitu perbekalan. Mereka mengatakan, kata Abdullah bin Abbas, nahujju baitallah wa la yut'imuna. Kita berhaji ke Baitullah dan kita tidak memiliki bekal. Maka qala Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, kata Abdullah bin Abbas, tazawwadu ma yakuffu aydiyakum minan aninin nas. Allah azza wa jalla memerintahkan kepada mereka, tazawwadu, berbekallah kalian apa yang akan mencegah tangan-tangan kalian untuk meminta kepada manusia. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Rawal Imam Ibn Abi Hatim dari Amr bin Dinar, dari Ikrimah radhiyallahu rahimahullahu ta'ala, mengatakan, kana an-nasu yahujjuna wa la yatazawwadun, fa anzalallahu subhanahu wa ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kata Ikrimah rahimahullah, bahwa ada sekelompok orang ingin melakukan haji ke Baitullah, namun mereka tidak berbekal. Maka Allah azza wa jalla menurunkan firman-Nya, wa tazawwadu, berbekallah kalian. Rawal Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Abu Dawud dari Amr bin Dinar, dari Ikrimah, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, kana an-nasu min ahli al-Yaman yahujjun wa la yatazawwadun. Sekelompok orang dari kota Madinah keluar untuk menunaikan ibadah haji, namun mereka tidak berbekal. Mereka mengatakan, nahnul mutawakkilun, kami akan memasrahkan diri kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah azza wa jalla menurunkan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Allah azza wa jalla menurunkan ayat ini, berbekallah kalian, berbekallah kalian. Lalu Allah azza wa jalla menyebutkan dari perbekalan yang hakiki, yang mustamir naf'uhu, terus memberikan manfaat kepada orang yang berbekal, baik di dunia ataupun di akhirat, yang akan menyampaikan kepada kenikmatan yang ada di akhirat kelak, yang bila bekal ini kosong di dalam hidupnya, maka akan terputus jalannya, ya ibadallah. Maka akan mu'arrada, dia akan berhadapan dengan segala macam bentuk malapetaka dan kejahatan hidup di dunia, yang pada akhirnya mamnu', dia terhalangi dan tercegah untuk sampai menghadap Allah azza wa jalla. Apa itu, ya ibadallah? Allah azza wa jalla mengatakan, fa inna khairaz zadi taqwa. Maka sebaik-baik perbekalan itu adalah ketakwaan, kata Allah subhanahu wa ta'ala.
Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, yashtaddu khawfuhu min ithnaini. Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu sangat dan bertambah rasa takut pada dirinya dari dua perkara, dari dua hal. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, bertambah rasa takutnya dari dua perkara. Yang pertama, kata beliau, tulul amal. Punya angan-angan yang panjang. Kenapa? Yunsil akhirah. Karena panjang angan-angan itu akan melupakan akhirat. Benar. Benar ya ibadallah. Bahwa di saat kita memasang cita-cita dan keinginan yang jauh terkait dengan urusan dunia, banyak terganggu terkait dengan akhirat kita, rahimani wa rahimakumullah. Ali bin Abi Talib yashtad khawfuhu, bertambah takut dari dua perkara. Yang pertama adalah tulul amal, panjang angan-angan. Dan yang kedua, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Karena ini kata beliau, yasuddu anil haqqi, akan bisa mencegah dari kebenaran. Ali bin Abi Talib bertambah rasa takutnya dari dua hal ini. Karena dua ini perkara yang sangat berbahaya. Panjang, jauh kemauan dan keinginan, tulul amal, akan bisa melupakan akhirat. Dan mengikuti hawa nafsu, kata beliau, akan menyebabkan menolak dan meninggalkan kebenaran ya ibadallah. Kemudian beliau mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, ala wa inna dunya wallat mudbira wal akhirata muqbilah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya dunia ini berlalu, meninggalkan kita, kata beliau, dan akhirat ini akan datang. Dunia meninggalkan kita, akhirat akan datang untuk menjemput. Walikulli wahidin banun fakunu abna'al akhirati wala takunu abna'ad dunya. Jadilah kalian, dan setiap dunia dan akhirat itu ada putra-putrinya, maka jadilah kalian menjadi putra-putri akhirat, dan jangan kalian menjadi putra-putrinya dunia. Fa innal yawma amalun wala hisab, wa ghadan hisabun wala amal. Sekarang, kata beliau, adalah waktu untuk berbuat dan beramal. Tidak ada perhitungan. Namun besok adalah perhitungan. Tidak ada lagi waktu untuk beramal. Ibadallah. Ucapan Ali radhiyallahu ta'ala anhu mengingatkan diri kita sendiri bahwa ternyata apa yang kita saksikan, apa yang sedang kita genggam di dalam hidup ini, semuanya akan kita tinggalkan. Tidak ada yang akan menyertai kita ya ibadallah, kecuali apa yang disebutkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Rawal Imam al-Bukhari wa Muslim min hadits Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, yatba'ul mayyita thalatha fayarji'u ithnani wa yabqa wahid. Yang akan mengiringi mayit itu hanya 3. 2
yang akan kembali ke dunia. Tidak akan menyertai dia. Dan satu yang akan menyertai dia. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu. Mengiringi dia keluarganya. Namun keluarganya tidak pernah akan siap untuk dimandikan bersama. Untuk dikafani bersama. Untuk masuk dan tidur ke liang lahat ya ibadallah. Demikian juga terkait dengan hartanya. Tidak ada yang akan dibawa untuk menemani dia ke dalam liang lahatnya ya ibadallah. Maka yang tersisa adalah amaluhu. Amal yang dia lakukan dan kerjakan di dunia ini. Barakallahu fikum. Ibadallah. Mari kita mencoba untuk mengkajinya. Jikalau amal soleh yang telah kita persiapkan di muka bumi ini, dengan ilmu kita beramal, dengan tuntunan agama kita berbuat, lalu kemudian melahirkan keluarga, istri dan anak yang soleh, taat kepada Allah Azza wa Jalla, berbakti kepada Allah Azza wa Jalla. Bukankah keluarga yang soleh ini akan bisa menemani kita, akan bisa mengirimkan buat kita, akan bisa memberikan apa yang dari kebaikan dilakukan? Bukankah itu keberuntungan ya ibadallah? Maka disinilah yang harus kita fahami, bahwa ternyata amal soleh besar yang kita lakukan di dunia ini, jika berbuah lalu menghasilkan keluarga yang soleh, istri yang salihat, anak putra-putri yang salihat, maka akan bisa menjadi pembantu pula di saat tidak ada lagi yang menemani kita. Demikian juga halnya jikalau dengan kesolehan kita mampu menjadikan harta sebagai titipan Allah Azza wa Jalla menjadi harta yang saleh. Kita membantu perjalanan dakwah ila Allah Azza wa Jalla. Kita mewakafkan untuk agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membantu mereka-mereka yang membutuhkan. Kita meringankan beban saudara kita yang sedang terlilit oleh banyak perkara di dalam hidup. Bukankah harta yang seperti ini dengan kesolehan engkau telah menjadikannya untuk menjadi pembantu di sisi Allah Azza wa Jalla? Rawal Imam Muslim min hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salatin, min sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, ibadallah, jikalau anak Adam itu telah meninggal dunia, putus seluruhnya yang terkait dengan dia, kecuali 3 hal. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, kecuali 3 hal. Di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kemuanya akan tidak menyertai dia. Dari 3 perkara yang akan menyertai dia, 2 yang akan kembali, keluarganya dan hartanya. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah alaihi salatu wassalam mengingatkan kepada kita, ternyata keluarga akan bisa berbuat di saat kita masuk ke liang lahat. Demikian juga harta benda yang kita miliki, yang sudah terolah dengan kesolehan kita, sehingga menjadi harta yang saleh. Keluarga terolah kemudian menjadi keluarga dan peninggalan yang saleh. Semuanya ternyata akan berguna di saat kita masuk ke liang lahat ya ibadallah. Kalau anak Adam itu meninggal dunia, maka terputus seluruh amalnya.
kecuali 3 hal, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah yang terus mengalir nilai dan pahalanya. Dikirimkan baginya oleh Allah Azza wa Jalla. Harta benda yang dia olah dengan kesolehannya ternyata akan memberikan manfaat di saat dia berada di liang lahat, rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua adalah ilmu yang dia tinggalkan, dia ajarkan, dia bimbingkan kepada istrinya, kepada putra-putrinya, kepada putra-putri kaum muslimin, diambil manfaatnya, maka itu akan berguna bagi engkau. Dan yang ketiga adalah waladun salihin yad'ulah. Anak yang soleh yang menjadi keturunannya ternyata akan berguna dan bermanfaat buat dia. Maka disinilah letaknya ya ibadallah, tentang keberuntungan hidup bagi orang yang telah menggenggam bekalnya, bahwa bekal yang terbaik itu adalah ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasul alaihi salatu wassalam, yahrumu ibnu Adam wa yashubbu ma'ahu ithnan. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, bertambah tua ibnu Adam, namun bertambah muda 2 perkara pada dirinya, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bertambah umur ibnu Adam, bertambah tua ibnu Adam, namun bertambah muda pada dirinya 2 hal. Yang pertama, kata Rasul alaihi salatu wassalam, al-hirsu 'alal mali. Sebuah sikap, semangat, kerakusan untuk kemudian bisa menggenggam dunia, al-mal. Bertambah umur, bertambah pula al-hirs 'alal mal. Semangat untuk bisa menggenggam dunia, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang kedua adalah al-hirs 'alal yaitu bersemangat untuk kemudian bagaimana dia bisa berumur panjang dengan mengelola segala apa yang dia bisa, untuk kemudian dijaga ini. Barakallahu fikum. Dari gambaran Nabi alaihi salatu wassalam, maka tidak ada yang paling beruntung di dalam hidup di saat kemudian bertambah umur kecuali orang-orang yang berbekal dengan ketakwaan pada dirinya ya ibadallah. Orang-orang yang terus menjaga bekal ini. Fa'lamu rahimani wa rahimakumullah, bahwa ketakwaan itu merupakan buah dari ilmu yang telah dipelajari. Maka disinilah letaknya seorang muslim untuk kemudian jangan sekali-kali menyia-nyiakan kesempatan untuk belajar yang dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena kita tahu bahwa Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah Azza wa Jalla jadikan dia faqih, berilmu tentang agamanya. Maka di saat
seseorang hamba dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk belajar, jangan disia-siakan ya ibadallah. Jangan disia-siakan ya ibadallah. Terbaik bekal adalah ketakwaan. Ketakwaan itu adalah buah dari ilmu yang telah kita pelajari. Maka oleh karena itu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengingatkan kepada kita bahwa dua hal yang sangat menakutkan dia. Saya ulangi. Yang pertama adalah tulul amal. Angan-angan dan cita-cita yang panjang. Karena ini akan melupakan kepada akhirat. Yang kedua adalah ittiba'ul hawa. Mengikuti hawa nafsu kita. Yang menyebabkan kita menolak barakallahu fikum kebenaran. Mari kita bersama-sama. Dengan kesempatan yang dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla. Pada sisa-sisa umur. Karena kita tidak pernah tahu. Kapan akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara telah berlalu banyak perkara di dalam hidup kita. Semoga Allah memaafkan segala kekurangan, kekeliruan dan kesalahan. Dan membantu kita untuk mengisi dengan yang lebih baik. Dari sisa umur kita ini, Allah Azza wa Jalla telah membukakan peluang untuk kita belajar agamanya, mengkaji kitabnya, mengkaji sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manfaatkan, pegang bahwa ini adalah nikmat yang tidak semua orang mendapatkan dan memperolehnya. Semoga Allah Azza wa Jalla terus membantu dan menolong kita untuk menjadi yang terbaik di dalam hidup. Buat diri kita, buat keluarga kita, buat masyarakat kita, buat bangsa dan negara kita. Berharap dengan pilihan terbaik ini menjadi terbaik di saat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin, Allahumma amin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanaka Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waqimis salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. غرباء